Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pembelajaran 6 ya. Tapi biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah ini anak, kita belajar di masih tema 2 kegemaranku. Subtema 2 gemar menari dan bernyanyi ya. Pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6. Nah, ini nama Pak Guru. Silakan bukunya dibuka halaman 94 ya. 9. Nah, anak-anak buka halaman 94 ya. Nah, ini pembelajaran 6. 94 halaman 94 ya. Ini ada lagu. Nah, ayo bernyanyi. Ayo nyanyikan lagu berikut bersama-sama. Judulnya Ruri Abangku ciptaan A.T. Mahmud. Lagunya begini ya nih. Ruri adalah abangku. Nah, itu lagunya, ini lagu gembira ya. Lagu gembira. Nah, ini silakan lagunya dengarkan. Ini Pak Guru putarkan lagunya. Silakan kamu ikut nyanyi ya. Lagunya lagu gembira. Inilah lagunya. Nah, ya. Ini lagunya. Ini si Udin, si Beni apa ini yang paling mata? Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Tuh, dia menuju ke sekolah itu yang gembira sekali. Menulis, membaca, lihat. Tak lupa diulang di rumah. Diulang lagi. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Seperti Ruri abangku atau seperti rajin namanya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, silakan ikut serajin ini ya. Ruri abangku. Rajin sekali si Ruri itu. Dia semangat sekali ke sekolah karena dia akan pintar. Nah, kamu juga harus sama ya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Kasih tanda yang nyanyi. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Nah, itulah lagunya ya. Silakan kita lanjutkan ke halaman 95 ya. Buka 95. Nah, ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Silakan nanti dijawab ya. Halaman 95. Diskusikanlah isi lagu Ruri abangku dengan teman sebangkumu. Nah, sekarang didiskusikan dengan mama ya, atau dengan ayah di rumah. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat menjadi panduan diskusi. Artinya bisa, oh si Ruri itu seperti apa panduannya gitu. 1. Ini ada 1 jendolan hitam 1.
Bercerita tentang apa lagu Ruri Abangku? Coba, bercerita tentang apa lagu Ruri Abangku tadi? Ya, si Ruri itu, Ruri sebagai abang yang rajin belajar dan selalu riang jika berangkat ke sekolah. Jadi, bercerita tentang apa lagu Ruri Abangku? Yaitu bercerita Ruri sebagai abang. Abang itu apa sih? Kakak. Ruri sebagai kakak yang rajin belajar dan selalu riang berangkat ke sekolah. Enggak cemberut ke sekolahnya. Karena dia tahu kalau dia pergi ke sekolah, berangkat ke sekolah akan menambah ilmu dan bertambah pintar. Jadi dia gembira, semangat jadinya. Ya. Yang kedua, bagaimana sifat Ruri? Nah, sifat si Ruri itu bagaimana? Sifat si Ruri itu baik, terus rajin dan riang. Rajin dan riang. Kenapa disebut rajin? Dia belajar di sekolah, pulang di rumah diulangi lagi. Belajar berhitung, menulis, itu diulang lagi di rumah. Jadi kalau hanya di sekolah saja, itu pinternya lama. Jadi pelajaran di sekolah diulang lagi di rumah. Nah, sifat si Ruri itu seperti itu ya. Jadi sifat si Ruri itu orangnya sudah baik, rajin, dan riang. Riang itu selalu gembira. Selalu gembira ya. Yang ketiga, bagaimana Ruri berangkat ke sekolah? Bagaimana si Ruri berangkat ke sekolah? Nah, bagaimana berangkatnya? Tadi apa tadi? Menyandang tas kan? Tasnya digendong di ini. Jadi si Ruri itu berangkat ke sekolah selalu riang ya. Berangkat ke sekolah selalu riang. Jadi si Ruri itu berangkat ke sekolah selalu riang dan gembira. Riang itu gembira ya. Sama aja riang gembira dengan atau selalu riang gembira itu boleh, lebih bagus ya. Itu jawabannya. Bagaimana Ruri berangkat ke sekolah selalu riang dan gembira. Itulah abang yang bagus ya. Nah, kamu sebagai abang harus seperti itu, harus memberi contoh kepada adik kamu yang kecil biar ngikutin kamu. Jangan malas-malesan ya. Yang keempat, menurutmu. Nah, sekarang menurut kamu bagaimana perasaan adik terhadap Ruri? Kamu upanya sebagai adik nih, punya kakak seperti Ruri. Bagaimana kamu? Iya, pinter, bangga Pak. Bangga, senang, gembira. Karena punya kakak seperti itu. Orangnya baik, rajin, dan periang. Itu, jadi saya bangga mempunyai kakak seperti Ruri. Nah, kamu yang punya adik harus seperti si Ruri. Biar adik kamu bangga. Wah, abang hebat. Belajarnya rajin. Ke sekolahnya riang. Enggak cemberut begitu pagi-pagi bangun. Nah itu. Jadi kalau kita sebagai adiknya mempunyai abang atau kakak seperti itu, kita bangga ya. Kita bangga punya kakak seperti si Ruri. Nah itu ya. Lanjut. Halaman. Nah ini ceritakan di depan kelas tentang kakakmu. Nah ini nggak usah. Lanjut, halaman 96. Dengarkan cerita yang dibacakan gurumu. Nah, ceritanya nih. Mutiara adalah kakak Udin. Nah, si Udin adiknya, si Mutiara kakaknya. Mutiara senang bernyanyi dan menari. Nah, ini judulnya juga bernyanyi dan menari kan. Mutiara sering bernyanyi dan menari bersama Udin. Saat bernyanyi bersama Udin, Mutiara memberi Udin kesempatan bernyanyi. Jadi enggak si Mutiara aja. Jadi adiknya si Udin juga dikasih kesempatan bernyanyi. Tuh. Jadi kita kalau bernyanyi dengan adik, kita nyanyi, Dik gantian, ganti kamu. Gantian. Jangan kakaknya melulu, adiknya dikasih kesempatan untuk bernyanyi. Waktu bermain juga seperti itu, jangan kakaknya melulu ya. Yang kedua, bawahnya, Mutiara memuji nyanyian nyanyian Udin. Nah, si Mutiara sebagai kakaknya
si Udin menyanyi itu dipuji, walaupun suaranya jelek, dipuji. Oh, hebat. Adik nyanyiannya hebat, gerakan tariannya bagus. Nah, itu dipuji begitu. Kamu juga sering dipuji sama Pak Guru kan? Iya, itu memuji itu sangat bagus buat jadi semangat. Oh, si Udin hebat, gerakan kamu hebat, suara kamu hebat, itu dipuji. Yang berikutnya bawahnya, memperhatikan gerakan Udin. Nah, ketika bernyanyi bersama, si Mutiara itu memperhatikan gerakan Udin. Gerakannya bagaimana si Udin nih? Oh, gerakannya begini. Oh, nanti dikasih tahu. Nih, Dek, nanti gerakannya tangannya yang bagus ya. Kalau kupu-kupu terbang, jangan begini ya. Nah, gini tangannya. Nah, ya. Jadi jangan disalahkan. Jangan disalahkan ya. Jangan diledek lagi. Masa kupu-kupu terbang begini? Salah, jelek. Bukan. Nih, Dek, kupu-kupu itu kan sayapnya di pinggir. Nih, begini tangannya. Gerakannya begini. Nih, ya. Oh, iya. Itulah kakak yang baik, ya. Nah, lanjut. Mutiara tersenyum melihat gerakan lucu Udin. Maksudnya mungkin lucu itu gerakannya ya tadi yang tadi Bapak contohkan. Lagu nari kupu-kupu, tangannya di sini. Kan lucu kan? Masa kupu-kupu di sini? Nah, si Mutiara itu kakaknya nggak menyalahkan. Cuma tersenyum. Dia tuh tersenyum. Ya, si Udin lah. Lucu gerakannya. Nah, setelah selesai dikasih tahu. Nih, Dek, gerakan kupu-kupu itu bukan begini. Tangannya begini ya. Gerakannya lambat. Nah, ya. Oh, gitu ya, Bang ya? Iya. Nah, ya. Itu. Lanjut. Halaman 97. Ayo diskusikan hal-hal yang bisa kita lakukan bersama adik dan kakak saat bernyanyi dan menari. Nah, ini saat bernyanyi dan menari apa yang bisa kita lakukan? Saat bernyanyi dan menari bersama adik, kita dapat. Nah, dapat apa nih? Pak, dapat nasi bungkus. Pak, dapat lontong. Bukan. Bisa apa yang kita lakukan dengan adik? Nah, apa yang bisa kita lakukan bersama adik ya? Apa yang bisa lakukan kita bersama adik? Yaitu satu, ini ada 5, apa satu? Tadi kan udah di halaman 96 ada jawabannya. Memberi kesempatan bernyanyi dan menari kepada adik. Nah, jadi sini nomor 1, memberi di sininya, memberi tadi pakai garis di garis ini. Memberi kesempatan kepada adik untuk bernyanyi atau menari ya. Tuh. Yang kedua, apa yang kedua? Tadi Mutiara bagaimana? Udin gerakannya lucu, si Mutiara ngapain? Memuji. Nah, yang kedua di sini memuji adik. Memuji gerakan dan nyanyian adik. Kalau dilengkapin boleh begitu. Jadi memuji dan memuji gerakan atau nyanyian adik. Yang ketiga, apa tadi? Oh, gerakannya begini. Terus dibetulkan. Apa? Memperhatikan ya. Memperhatikan gerakan adik. Kalau gerakan adiknya salah, tadi begini, terus dibetulkan, itu perhatikan. Nah, Dek, ini begini. Berarti kakaknya harus memperhatikan gerakan adiknya menari. Ya. Lanjut, yang keempat. Mengajari adik menari. Diajari tuh adiknya menari ya. Yang terakhir, memberitahu kepada adiknya bahwa tarian itu banyak, lagu-lagunya banyak ya. Nah, ini yang bisa dilakukan ketika kita bernyanyi dan menari bersama adik ya. Itu nanti isi di sini ya. Di buku tema aja nanti dilaporkan. Yang halaman berikut. Halaman 98. Nah, inilah ya tugasnya nanti udah tadi tuh yang diisi itu dilaporkan. Berikut halaman 98. Ini terakhir, ini matematika. Baca kalimat berikut dengan teliti. Beri tanda. Ambil
dalam kotak untuk kalimat pengurangan. Ya, tanda ambil untuk kalimat pengurangan di tanda ini. Ini namanya tanda ambil. Terus beri tanda tambah. Nah, ini tanda tambah untuk kalimat penjumlahan. Nah, di sini ini udah ada contohnya nih ya. Udah ada contohnya. Nomor 1 ini, adik membeli 5 ekor ayam. Adik membeli 5 ekor ayam. Kalau di buku udah jelas ada ya. Adik membeli 5 ekor ayam. Bapak tebelin. Di sini adik membeli 5 ekor ayam. Tulis di sini. 5 ekor ayam. 5 ekor ayam. Terus, ibu memberinya lagi 2 ekor. Berarti kalau memberi lagi bertambah berkurang. Nah, bertambah. Berarti sini ditambah. Nah, ditambah ya. Ditambah. Karena diberi lagi berarti ditambah. Nah, ini tanda tambah ya. Ini tanda tambah. Berapa diberi laginya? 2 ya. Diberi laginya 2 di sini. Nah, jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, ini udah jelas ya. Nah, baru di sini pindahkan. Oh, ini tanda tambah. Baru pindahkan di sini. Ya, baru dipindahkan di sini. Nah, berikutnya sama dibaca dulu ya. Paman memetik 10 mangga, tapi sayang 3 mangga jatuh dari pohon. Nah, kalau jatuh berarti 10 itu bertambah berkurang. Berkurang. Boleh tulis dulu sini berkurang. Nah, tanda ambil. Berapa yang dipetiknya? 10. Tulis di sini 10. Yang jatuhnya berapa? 3. Tulis di sini 3. Nah, ya. Berapa 10 diambil 3? Iya, udah pintar ngitungnya. 7. Ya, nah dan seterusnya. Nanti kerjakan sampai halaman 99. Ya, contohnya seperti itu. Nah, ini Pak Guru hapus. Nah, nanti silakan dikerjakan sendiri ya. Pembelajaran 6 selesai ya. Sampai ini ya. Ini sampai halaman 99. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Harus seperti Ruri. Ya, harus seperti Ruri. Dadah.